Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga saya doakan semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ilmu khususnya hari ini senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan keberkahan untuk kehidupannya, usianya, rezeki dan keluarganya. Dan insya Allah hari ini judul kita adalah antara kurban dan akikah. Mengingat sekarang ini kita sudah masuk bulan Zulhijjah. Tanggal berapa hari ini ada yang tahu? Ada yang 6, ada yang 7 ya. Dan insya Allah Idul Adha tahun ini bareng sama-sama tanggal 10 Zulhijjah. Alhamdulillah. Tapi 10-nya ada yang Rabu, ada yang Kamis. Bapak tim Rabu atau tim Kamis? Atau Rabu Kamis ya Pak ya? Rabu sholat Id Pak, nanti dapat daging. Kamis sholat lagi dapat daging lagi ya Pak ya? Alhamdulillah. Kalau beda gini slow aja ya Pak ya, nggak usah debat ya Pak ya. Paling nanti yang debat itu puasa Arafahnya ikut siapa ya Pak ya. Karena Saudi juga Rebu nih Pak nih. Berarti tanggal 9-nya Saudi, wukuf Arafahnya Saudi hari Selasa. Di Indonesia Selasa baru tanggal 8 ya Pak ya. Giliran Indonesia Rebu tanggal 9, Saudinya sudah haram puasa. Makanya Bapak daripada bingung, ya udah mending nggak puasa aja lah ya. Ya enggak, puasa Selasa bagus, Rebu juga bagus, insya Allah pahalanya banyak ya Pak ya. Dan hari ini kita akan coba membedakan antara kurban dan akikah. Cuma saya pengen tanya dulu nih Pak nih, kira-kira Bapak dulu waktu masih bayi sudah diakikahkan atau belum? Belum. Tapi tahun ini Bapak sudah siap dikorbankan atau belum? Sudah. Ya dikorbankan emang kambing ya Pak ya. Mungkin Pak, ini nggak tahu. Saya hampir bertanya di banyak tempat ketika membahas tema ini. Tadi pagi saya sudah 2 kali bahas ini Pak. Jadi kalaupun hari ini langsung tanya jawab juga bagus ya Pak ya. Hampir kalau saya tanya, Pak, Bu, dulu waktu kecil sudah diakikah atau belum? Kebanyakan bilang jawab belum. Tapi kalau saya tanya, anaknya lahir diakikah atau tidak? Jawabannya apa? Sudah. Saya menganggap berarti ekonominya semakin baik ya Pak? Semakin baik ya Pak ya? Saya tanya, Pak, Bu, dulu waktu makan telur goreng sama ibunya dibagi berapa ya Pak ya? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 6. Kalau Bapak dulu dibagi gitu nggak Pak? Bagi juga ya. Bahkan tak jarang ada makan telur aja nunggu tetangganya meninggal Pak ya. Tengah meninggal baru ada yang tahlilan, baru makan enak ya. Tapi sekarang Pak, anak kita itu makan telur 1 aja kadang kurang ya Pak ya. Makan mie instan Pak, telurnya 2 Pak.
Ditanya, udah makan belum nak? Jawabannya Pak, belum, baru makan mie ya Pak ya. Alhamdulillah nih, kita patut bersyukur Pak, karena zaman sekarang semakin baik. Ini patut kita syukuri. Tapi memang ngajari anak untuk syukur dan sabar ketika bapaknya nggak punya dengan bapaknya punya itu agak beda ya Pak ya. Kalau dulu ini mau beli apa gitu ya, tunggu nak, nanti bapak belum ada uang kan gitu Pak ya. Kalau sekarang anaknya tahu bapak duitnya banyak, nah, makanya ini cobaan dan tiap zaman punya tantangannya masing-masing. Makanya bagi bapak yang dulu belum diakekahi sama orang tuanya, nggak masalah kalau mau akikoh atas nama diri sendiri ya Pak ya. Kita akan lihat persamaan perbedaannya. Kalau sisi samanya Pak, sama-sama penyembelihan hewan hukumnya sunnah, ini samanya. Tapi ternyata perbedaannya cukup banyak. Kita akan coba baca secara ringkas dulu, nanti saya akan jelaskan, dan 10 menit menjelang sholat isya kita akan buka tanya jawab. Dan kali ini isya kita di jam berapa? 19.05, berarti nanti insya Allah 19 kurang 5 nanti saya akan buka sesi tanya jawab, atau 19 kurang seperempat ya, nanti biar ada tanya jawabnya. Yang pertama dari sisi tujuannya berbeda. Kalau kurban tujuannya apa? Dalam rangka memperingati peristiwa penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, yaitu Ismail ya Pak ya. Tapi kalau akikoh itu bersyukur atas kelahiran bayi. Kalau kurban yang sunnah itu pribadi, maksudnya bapak sunnah, ibu sunnah, suami sunnah, istri sunnah, anak sunnah. Tapi kalau akikoh yang sunnah adalah siapa Pak? Orang tuanya bayi ya Pak ya. Oke. Kalau kurban waktu penyembelihannya itu terbatas tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Kalau akikah Pak disunahkan tanggal 7 hari kelahiran anak. Kalau nggak bisa atau nggak mampu atau belum bisa nyembelih, boleh tambah 7, boleh tanggal 7, keliru. Boleh tambah 7, boleh tambah 7. Berarti 7, 14, 21, ya Pak ya, 28 seterusnya. Sampai anaknya usia balik, bapaknya masih sunnah. Tapi kalau sudah balik kok bapaknya belum mampu, bapaknya Pak boleh menyembelihkan akikah kepada anaknya, atau anaknya menyembelih sendiri atas nama dirinya sendiri. Oke. Kemudian jumlah pelaksanaan, kalau kurban setiap tahun, tapi kalau akikah seumur hidup sekali saja. Jenis hewan, kalau kurban onta, sapi, kambing, semuanya pernah Nabi lakukan. Kalau akikoh malah sunnahnya, kalau bayinya laki-laki, kambingnya berapa? 2. Kalau bayinya perempuan, kambingnya 1 ya Pak ya. Oke, tapi ulama menyebutkan karena sama-sama menyembelih, maka akikoh kalau mau diganti sapi atau onta juga nggak apa-apa, dikiaskan dengan kurban ya Pak ya. Tapi awalnya Pak akikah itu apa? Kambing ya Pak ya. Kemudian jenis yang diberikan, kalau kurban sunnahnya mentah, akikah sunnahnya sudah matang ya Pak ya. Kalau tulangnya gimana? Kurban tulang hewannya bebas mau diapakan. Kalau akikah sunnahnya tulangnya tidak dipotong-potong. Itu ada kesunahannya dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Terakhir Pak, bagi pengkurban disunnahkan ikut makan daging dari hewan yang dikurbankan. Kalau akikah, orang yang berakikah itu boleh makan daging dari hewan yang disembelih. Tapi kalau orang yang diakikahi tidak disunnahkan makan dagingnya. Kenapa Pak? Masih bayi ya Pak ya. Makanya tidak disunnahkan ya Pak ya. Kenapa? Karena yang diakikahi masih bayi. Tapi kalau yang diakikah sudah SMP Pak, bapaknya ikut makan, anaknya ikut makan, boleh nggak Pak?
Boleh. Pak Ustadz, kalau saya nyembelih atas nama sendiri, berarti kan daging itu daging saya. Berarti saya boleh makan daging saya sendiri nggak? Boleh nggak Pak? Hah? Boleh nggak orang makan dagingnya sendiri, boleh nggak Pak? Nah, maksudnya yang mana ya Pak ya? Saya itu pernah ditanya jemaah, Pak Ustadz, katanya kalau orang akikah itu, kalau atas nama sendiri itu nggak boleh makan dagingnya ya? Kata siapa? Kata Ustadz. Masa sih? Iya kok Ustadznya bilang begitu. Saya itu curiga Pak, Ustadznya itu guyon tapi jamaahnya serius ya Pak ya. Padahal Pak, yang nggak boleh itu makan dagingnya sendiri. Tapi kalau daging yang dia sembelih atas nama dia sendiri, kan daging dia tuh, boleh nggak dia makan? Ya boleh. Berarti orang boleh nggak makan dagingnya sendiri? Ya maksudnya yang mana ya itu ya? Oke ya. Ini jangan sampai keliru. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama berkaitan dengan kurban. Ini saya pengen membahas tentang istilahnya dulu. Ya, kata kurban itu Pak, itu dari kata korba yukorribu. Ya Pak ya, atau takorba ya takorruban. Kalau korba yukorribu itu takriban wa kurbanan. Artinya apa Pak? Korib artinya dekat, takorrub artinya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kurbannya itu Pak, berarti sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya Pak ya. Tapi Pak, ternyata kata yang baku untuk menyebutkan penyembelihan tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu bukan kurban, tapi udhiyah atau dohaya. Bapak bisa? Udhiyah bisa Pak ya? Hampir-hampir Pak, tidak ada ulama yang menyebutkan kata kurban. Ya Pak ya? Kalaupun ada, nanti ada hadis dan ada Quran. Saya akan sebutkan. Yang pertama itu hadis Pak, yang berbicara mengenai orang yang datang Jumatan pertama kali itu seperti berkurban satu ekor apa? Onta. Dalam bahasa Arabnya faka'an nama korroba badanatan. Kalau datang di jam kedua seperti berkurban apa? Sapi. Datang jam ketiga seperti berkorban kambing. Datang jam keempat seperti berkorban ayam. Datang jam kelima seperti berkorban telur ayam. Datang jam keenam seperti berkorban telur cicak ya Pak ya. Tapi yang ada itu 5 tadi Pak. Onta, sapi, kambing, ayam, telur ayam. Ini pakai redaksi korroba. Tapi korba ini bukan maknanya berkorban yang maknanya udhiyah tanggal 10 bulan. Karena korba ini artinya mendekatkan diri kepada Allah. Buktinya apa? Sekarang Pak, tidak ada kurban pakai ayam, meskipun ayam disembelih ya Pak ya. Dan hari ini juga tidak ada kurban pakai telur. Kenapa? Karena bingung Pak, telur nyembelihnya bagaimana ya Pak ya. Nah, termasuk di Quran. Di dalam surat Al-Quran itu Pak, kita itu diperintahkan oleh Allah untuk bercerita. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi. Wahai Muhammad, bacalah kepada mereka cerita tentang 2 anaknya Nabi Adam. Id qarraba kurbanan. Ketika 2 orang itu Pak berkorban dengan kurban. Ya Pak ya. Oke, di sini ada nggak ya? Saya lupa nih. Oke, kurban. Nah, ini nih. Surat Al-Maidah ayat 27. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima di satu orang, tidak diterima yang lainnya. Yang diterima kurbannya Qabil atau Habil, Pak. Hah? Ayo, jangan lupa. Qabil Habil ya Pak ya. Jarang kan nyebut Habil Qabil, jarang ya. Nyebutnya Qabil Habil. Yang membunuh kakaknya Qabil membunuh Habil. Yang diterima kurbannya Habil, yang tidak diterima kurbannya Qabil. Yang Qabil Pak kurbannya hasil bumi, Habil kurbannya apa?
kambing. Cuma diterima dan tidak bukan tentang apa yang dikorbankan, tapi keikhlasan dan harta yang paling bagus dari dua orang tadi. Bukan berarti kalau yang korban dari hasil bumi tidak diterima karena hasil buminya bukan. Tapi Pak, Habil itu harta yang paling disukai itu kambingnya Pak. Kambingnya itu sampai tidur aja diajak bareng Pak. Saking sukanya, jalan-jalan itu bahkan ada cerita ya dalam tafsir Tabari dikatakan kambingnya itu sering juga digendong Pak. Saking senangnya kepada kambing. Tapi giliran diminta Allah untuk berkorban, si Habil Pak bawa kambingnya, ya Allah ini yang aku cintai, ini buat engkau ya Pak ya. Makanya Pak, cerita tentang penyembelihan itu bukan cerita tentang anaknya Nabi Adam, tapi tentang anaknya Nabi Ibrahim ya Pak ya. Dan perlu diketahui, ketika dua orang ini berkorban kepada Allah, diterima tidaknya itu tidak dengan disembelih, tapi kambingnya itu Pak diberikan begitu, tanah hasil dari buminya juga diberikan begitu, yang diterima itu ada api datang Pak, langsung mengambil kambingnya hilang. Kenapa nggak disembelih, nggak dibagi-bagiin? Jawabannya kenapa Pak? Orang tetangganya nggak ada ya Pak ya. Terus mau dibagiin ke siapa? Yang nggak ada ya. Makanya zaman itu nggak ada penyembelihan hewan. Adapun penyembelihan kurban itu Pak ceritanya tentang anak Nabi Ibrahim ya Pak ya. Makanya kalau boleh saya gambarkan begini, kurban itu lebih umum daripada udhiyah. Udhiyah itu menyembelih. Kalau kurban memberikan sesuatu kepada Allah. Setiap udhiyah berarti kurban, tidak semua kurban itu udhiyah. Makanya Pak, kata yang baku ketika 10 Dzulhijjah itu udhiyah Idul Adha ya Pak ya. Meskipun orang kita nyebutin kata adha, udhiyah itu lebih susah daripada kurban. Makanya di Indonesia lebih populer istilah apa? Kurban. Ada nggak panitia penyembelihan udhiyah? Ada nggak Pak? Nggak ada ya. Adanya apa? Panitia penyembelihan hewan kurban. Menjual hewan-hewan udhiyah ada nggak? Nggak ada ya. Bahkan sampai Pak, hari rayanya aja diganti. Dari Idul Adha diganti Idul Kurban. Itu orang Indonesia aja tuh. Orang-orang tuh nggak ada ya Pak ya. Karena kata kurban itu lebih familiar di kita daripada udhiyah. Tapi Bapak tahu ya bahwasanya yang baku adalah udhiyah, bukan apa? Kurban. Tapi kan itu cuma istilah saja. Ya salah-salah dikit wajar ya Pak ya. Oke ya, oke. Kemudian yang berikutnya Pak, di zaman Nabi Adam, keliru. Di zaman Nabi Ibrahim, oke, ya. Sunnahnya itu menyembelihnya. Makanya para ulama bilang ibadah menyembelih kurban itu tidak melulu soal bagi-bagi daging, tapi ibadah menyembelih hewan. Artinya meskipun sekarang Pak Idul Adha itu sebagai bagian dari bagi-bagi daging, tapi awalnya Pak ibadahnya itu apa? Mengalirkan darahnya. Ini Pak untuk menjawab orang begini, di zaman pandemi misalnya, orang itu kan kalau makan daging, kalau nggak bisa sekolah itu kan kasihan. Daripada kurban mending uangnya buat beasiswa sekolah. Ada yang bilang gitu nggak Pak? Ada Pak ya? Jawabannya Pak, dua hal itu beda, tidak bisa dibandingkan. Dan kurban tidak bisa diganti beasiswa sekolah. Kenapa? Karena ibadahnya nggak cuma bagi-bagi daging, tapi mengalirkan apa? Darahnya tadi. Makanya sunnahnya Pak, bagi orang yang berkurban sebisa mungkin sembelih sendiri. Kalau bisa, kalau berani ya Pak ya. Bapak itu dulu di zaman Nabi hampir-hampir nggak ada penyembelihan kurban di masjid Pak. Sahabat Nabi kebanyakan nyembelih kurban di rumah masing-masing ya Pak ya. Tapi kalau hari ini kok di rumah masing-masing, insya Allah sebintar Pak darah di mana-mana ya Pak ya.
dan belum tentu kita punya tempat untuk menyembelih. Dan Nabi seringnya Pak berkurban di mana? Kira-kira di mana Pak? Saya kasih pilihan ganda aja Pak ya. Kira-kira di manakah Nabi sering berkurban? A. Di masjid, B. Di musola, C. Di lapangan, D. Semua jawaban salah. Kira-kira jawabannya apa Pak? Di masjid atau lapangan atau musola? Ya Pak ya. Jawabannya adalah Nabi sering menyembelih kurban di musola. Loh, musola apa bedanya dengan masjid Pak Ustadz? Ya Pak ya. Nah, musola zaman hari ini orang sering menerjemahkan lapangan. Tapi yang pas bukan lapangan, tapi tanah lapang. Kenapa? Karena di zaman Nabi nggak ada lapangan, adanya tanah lapang. Namanya musola. Dan musola zaman Nabi Pak, itu tempat untuk sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, dan tempat untuk sholat minta hujan. Namanya apa? Istisqa. Ya Pak ya. Kenapa? Karena Nabi habis sholat Id Pak, ya udah sekalian nyembelih di situ sebagai contoh kepada para sahabat Nabi. Tetapi ketika Nabi haji wada tahun 10 Hijriah, Nabi juga menyembelih hewan, tapi namanya bukan kurban, namanya al-hadiyu. Bagi orang haji itu Pak, nggak sunnah nyembelih kurban, tapi tetap menyembelih, tapi namanya apa? Al-hadiyu. Ya Pak ya, itu mirip banget dengan kurban, cuma beda nama. Ya. Dan Nabi ketika 10 tahun di Madinah itu Pak, hampir tiap tahun ikut nyembelih kurban atau nyembelih udhiyah yang Nabi sembelih setelah sholat Idul Adha. Sahabat Nabi menyaksikan, kemudian mereka ketika pulang ke rumah masing-masing, mereka juga ikut menyembelih. Ya Pak ya. Tapi kalau hari ini Pak, Bapak saya yakin nggak bisa atau nggak mau atau nggak berani nyembelih sendiri ya Pak ya. Makanya mau tidak mau dititipkan ke panitia penyembelihan hewan kurban, khususnya di masjid-masjid. Tapi Pak, sebenarnya Pak, panitia kurban itu tidak ada bahasa Arabnya Pak. Kalau orang yang ngurusi zakat namanya apa? Amil. Yang ngurusi wakaf namanya nazir. Ya Pak ya. Yang ngurusi kurban namanya apa Pak? Panitia kurban. Ya Pak ya. Bahasa Arabnya apa? Nggak ada. Kalau Bapak ditanya nih, panitia kurban di zaman Nabi Pak, itu ketua panitianya kira-kira siapa Pak? Kira-kira apakah A. Abu Bakar, B. Umar, C. Utsman, D. Ali, atau E. Semua jawaban salah? Kira-kira siapa Pak? Jawabannya tidak ada panitia kurban. Ya Pak ya. Makanya hukum kepanitiaan itu mengikuti hukum muamalah pada umumnya. Tapi kalau Bapak kok nggak bisa nyembelih kurban sendiri, kok dititipkan ke panitia, boleh ya Pak? Boleh. Tapi akadnya apa Ustadz? Akadnya macam-macam. Bisa akadnya minta tolong, ya Pak ya. Berarti panitia sebagai orang yang membantu atau mewakili, yang mana Pak? Panitia itu bukan seperti amil. Kalau zakat, Bapak sudah zakat tuh ke amil Pak. Berarti kita boleh minta lagi zakatnya nggak Pak? Nggak boleh. Tapi kalau kita nih, tolong dong sembelihin kambing saya. Oh siap ya Pak ya. Tapi nanti saya minta kakinya belakang, atiknya, sama gigilnya, ya Pak ya. Boleh nggak Pak? Ya kan dia kambing dia kan itu Pak ya. Panitia hanya membantu menyembelihkan dan membagikan. Dan panitia itu bukan seperti amil zakat, bukan. Dia hanya membantu. Kalau membantu kok dapat 2 kresek Pak, boleh nggak Pak? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau dagingnya dianggap sebagai upah, ya Pak ya. Apa dalilnya? Dalilnya begini. Nabi itu Pak ketika haji itu membawa 100 ekor onta dari Madinah. Bayangkan Pak, 100 ekor onta. Di Al-Hidayah aja Pak, 10 sapi aja udah banyak ya Pak ya. Oh, 100 ekor onta, bayangkan Pak. Berarti Nabi kaya atau miskin ya Pak ya? Nabi itu kadang-kadang kaya, kadang-kadang jatuh miskin Pak. Karena 100-nya itu kalau disembelih itu semuanya.
Pas waktu punya 100 Nabi kaya Pak, ketika disembelih semuanya langsung miskin ya Pak ya. Bayangkan onta itu kalau satu itu harganya sekitar 15.000 sampai 25.000 real Pak. Kalau dikonversi itu kira-kira paling murah harganya 60 juta satu ya Pak ya. 60 juta itu kalau kali 100 berarti berapa? Ya 6M ya Pak ya. Duitnya banyak nggak Pak? Banyak ya Pak ya. Tapi giliran tanggal 10 ketika di Mekah Nabi menyembelihnya dan Nabi sembelih sendiri, tapi cuma berhasil menyembelih 63 ekornya Pak, karena capek banget ya Pak ya. Setelah itu baru minta tolong kepada Ali bin Abu Thalib. Makanya Pak, panitia kurban itu hari ini bisa disamakan dengan Ali bin Abu Thalib ketika dimintai Nabi. Cuma Nabi bilangnya kepada Ali gini, tolong sembelihkan, nanti disedekahkan dagingnya, kulitnya, semuanya sedekahkan, dan kamu jangan kasih upah tukang jagal dari dagingnya. Makanya sekarang Pak, tukang jagal nggak boleh dikasih upah dari dagingnya. Tapi apakah tukang jagal boleh dikasih upah? Jawabannya Pak, bukan boleh, tapi ya bagusnya harusnya ya Pak ya. Hanya saja yang tidak boleh adalah dagingnya itu kan mau disedekahkan, jangan dipakai sebagai apa? Upah. Dan Ali bilang, nahnu nu'tihi min indina, kita memberi dari uang kita. Tapi kalau panitia kurban sekarang Pak, sudah diminta tolong menyembelihkan, kok membayar tukang jagal, kira-kira ada yang mau nggak Pak? Tekor ya Pak ya. Makanya sekarang biasanya panitianya minta ongkos penyembelihan. Boleh nggak Pak? Boleh. Ini sifatnya muamalah pada umumnya, kan gitu Pak ya. Oke, makanya Ali itu tidak menyembelih sendiri tapi disembelihkan kepada orang lain. Dan Nabi Pak menyembelih sendiri 63 ekor onta. Tapi Bapak kalau membayangkan menyembelih onta ini jangan membayangkan menyembelih sapi sama kambing Pak. Kalau nyembelih kambing itu Pak ya, itu kan satu-satu tuh Pak tuh, satu sembelih, yang lain kan jangan dilihatin temennya waktu disembelih. Kan mbak, kira-kira kambingnya mau bilang apa tuh Pak tuh? Orang-orang bilang kan jangan aku ya Pak ya. Padahal bisa jadi kambingnya bilang apa? Aku dulu, bisa jadi loh Pak loh. Kan kita sama-sama nggak tahu ya. Tapi kalau sapi Pak nyembelih itu harus dijatuhkan. Maka namanya apa? Jagal, karena dijagal terus jatuh. Tapi kalau onta Pak tanpa dijatuhkan, nyembelih onta itu sendiri bisa. Dengan apa? Dengan ontanya berdiri, terus pakai pedang itu Pak ya. Ini pangkal leher bawah itu yang disembelih Pak. Berdiri itu Pak, sering gitu ya. Itu langsung darahnya keluar, itu ontanya nggak lari-lari Pak. Diem aja, tahu-tahu duduk, tahu-tahu jatuh. Dan onta samping yang ngelihatnya itu tenang aja Pak. Ya makanya onta itu hewan yang paling jinak maupun ketika disembelih sekalipun. Ya, dan Nabi berhasil menyembelih 63 ekor. Dan bahasa Arabnya pun beda. Di Quran kan disebutkan fasolli li rabbika wanhar. Wanhar itu dan sembelih ya. Tapi an-nahru bedanya dengan adzabhu. Kalau adzabhu itu disembelih di atas begini Pak. Itu adzabhu, nyembelih ayam, kambing, itu adzabhu Pak. Kalau onta tidak di atas, kenapa? Ketinggian ya Pak ya. Nah, yang bawah ini cukup seret jatuh. Dan Nabi Pak setelah berhasil menyembelih 63, Nabi bilang juga gini, tolong potongin dagingnya dikit-dikit. Terus dagingnya dimasak, Nabi makan daging dari 63 ekor tadi Pak. Bayangkan ya Pak ya. Makanya Nabi itu mensunahkan orang berkorban makan daging dari yang dikorbankan. Bahkan ketika Nabi berkorban sapi, Nabi pernah berkorban sapi Pak, itu di atas namakan istri beliau. Berarti atas namanya banyak orang ya Pak ya, karena sapi. Dan setelah disembelih, para istri tadi Pak itu dikirimi daging sapinya. Sampai Aisyah nanya,
daging apa ini? Sahabat Nabi jawab, ini daging sapi. Tadi Nabi menyembelih atas nama istri-istri beliau. Kita disuruh untuk memberikan kepada istri sebagai bentuk biar dimakan juga. Makanya Pak, dari kisah itu kita bisa tarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? Orang yang menyembelih itu boleh atas nama suami, boleh atas nama istri, ya Pak ya. Boleh nggak atas nama istri Pak? Boleh, nggak masalah, ya Pak ya. Dan ternyata seorang yang berkorban pun nggak menyaksikan penyembelihan juga nggak apa-apa, tapi sunnahnya ikut menyaksikan. Karena kalau harus menyaksikan, ini panitianya repot Pak. Kalau nyembelih sapi itu harus ngabsen 7 orang dulu ya Pak ya. Nih Pak Ruslan mana nih? Oh nggak ada, tunggu dulu nih ya Pak ya. Nah susah nih. Kalau kambing mungkin gampang. Nah ini tentang kurban, memperingati peristiwa dari penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tapi kalau akikah itu sebagai bentuk tasyakuran. Makanya dalam Islam Pak, sebisa mungkin lahirnya anak itu dimulai dengan kebaikan. Kehidupan manusia Pak, sebisa mungkin dimulai dengan kebaikan. Waktu lahir sunnah azan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Hari ketujuhnya diberi nama, rambutnya dicukur, terus ditimbang. Hasil timbangannya dikonversi jadi emas atau perak, terus disedekahkan. Plus juga disembelihkan kambing atau yang lainnya, meskipun sunnahnya kambing apa ya, kalau laki-laki 2 perempuan 1 dibagikan kepada tetangga sebagai bentuk sedekah sunnah. Oke Pak ya, oke ya. Kemudian yang berikutnya, oke kita masih ada 4 menit lagi. Pihak yang sunnah kurban itu pribadi, kalau akikah itu ayahnya atau kakeknya. Makanya Pak, kalau ada orang yang belum diakikahi kok pengen kurban, boleh nggak Pak? Boleh, tidak dilarang ya Pak ya. Artinya orang yang belum akikah itu bukan dianggap orang yang berhutang. Meskipun disebutkan anak yang belum diakikahkan itu dianggap tergadekan, tapi bukan berarti anaknya yang harus bayar, karena yang tergadekan itu anaknya yang bukan harus sih, yang sunnah nyembelih akikah itu bapaknya. Dan para ulama bilang gini, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah tidak ada ibadah yang lebih mulia kecuali ikut menyembelih hewan kurban. Artinya kalau orang ditanya, Pak Ustadz, kalau saya sudah bulan Dzulhijjah, saya punya 1 ekor kambing, akikah dulu atau kurban dulu? Jawabannya apa? Kurban dulu, karena sudah masuk bulan Dzulhijjah. Tapi kalau bulan Muharram kok punya 1 ekor kambing belum akikah, pertanyaannya sunnah kurban dulu atau akikah dulu Pak? Akikah. Kenapa? Karena masih bulan Muharram, kan itu Pak ya, sama sekali enggak masalah. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau waktu penyembelihan kurban 10, 11, 12, 13 Zulhijjah dan tanggal 10 dan 13 Pak, itu sama-sama baik. Bukan berarti lebih cepat, lebih baik, lebih dapat pahala banyak, enggak. Meskipun tanggal 13 kok baru nyembelih, itu juga dapat pahala sunnah ya Pak ya. Beda dengan sholat Pak. Kalau sholat itu diusahakan di awal waktu, dan itu Pak ya. Nah, tapi kalau kurban, meskipun tanggal 13 kok baru nyembelih, itu bukan berarti telat ya Pak ya. Karena kadang-kadang Pak, kambing itu kalau tanggal 13 itu semakin murah. Kalau Bapak punya teman, bro, ini kambing nih nganggur, masih sisa, bayarin deh murah-murahan aja. Berapa? 1,5 juta. 1,2 aja. Oke, deal. Ya udah, Bapak beli, ikut nyembelih kurban meskipun tanggal 13, boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Itu juga bagus juga. Oke ya, tapi kalau akikah itu hari ke-7, tapi kalau enggak ya sampai anaknya belum balik. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau kurban itu Nabi pernah ketiga-tiganya. Onta pernah, sapi pernah, kambing sering. Ya Pak ya. Tapi kalau akikah awalnya Pak, sunnahnya itu kambing. Meskipun kalau mau diganti sapi juga nggak apa-apa, tapi kalau diganti sapi Pak, nanti susahnya itu ketika tidak boleh motong apa? Ininya, tulangnya ya Pak ya.
Kalau sapi kok tulangnya nggak dipotong-potong kan gede banget Pak ya. Makanya kalau kambing masih mungkin Pak, kambing itu masih mungkin ya. Tapi kalau sapi kan agak-agak susah. Tapi nggak masalah juga. Termasuk kurban sunnahnya dibagi mentah, kalau akikoh malah sudah mateng. Tapi kalau daging kurban kok dimasak oleh panitia, dimakan waktu zuhur, boleh nggak Pak? Jawabannya tergantung. Habis dimasak diapakan, ya Pak ya? Karena kan sunnahnya dibagi dengan mentah. Tapi kalau setelah dimasak kok dimakan juga, ya nggak apa-apa. Ya paling-paling kan masaknya juga nggak banyak-banyak amat ya Pak ya. Makanya itu sebenarnya hanya kebiasaan saja sebagai jamuan kepada orang yang menjadi panitia kurban, dan sifatnya itu ya uruf, kebiasaan saja, dan itu tidak menyalahi. Meskipun bagusnya Pak dibagikan dalam keadaan apa? Mentah. Oke. Masih ada 10 menit lagi biar ada tanya jawabnya. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada yang bertanya, kalau ada saya jawab sebisanya, kalau nggak ada saya lanjutkan. Oke. Dari bapak silahkan, yang kiri sama ibu silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau jadi panitia itu kulit hewannya itu kalau mau dijual boleh enggak? Iya. Kalau dijual uangnya itu digunakan untuk kepentingan panitia, gimana Pak? Oke, ini yang selalu jadi pertanyaan tentang kulit ya Pak ya. Oke, awalnya Pak, orang Arab itu sama kulit itu nggak begitu penting-penting amat, bahkan nggak dimakan. Karena kulit itu dulunya Pak, itu buat alat-alat, buat ngambil air, sendal, baju ya Pak ya. Kalau Indonesia semua bagiannya bisa dimakan. Yang nggak bisa dimakan adalah yang tidak dimakan, itu yang nggak bisa dimakan ya Pak ya. Maksudnya apa? Semua bagian hewan itu semua kemakan semua Pak ya. Sampai cingurnya, congornya ya Pak ya, kulitnya, sampai jeroannya pun dimakan. Ini kalau orang Arab Pak, dikasih jeroan itu sebagai bentuk penghinaan Pak. Nabi kan pernah nih rumahnya dilempari jazur. Jazur itu Pak artinya adalah jeroan hewan yang plus kotorannya. Itu orang Arab itu dianggap menghina Pak. Tapi kalau bapak kok dilempar begituan, itu alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah gitu Pak ya. Makanya dalam bab hal itu Pak nanti agak sedikit beda. Bedanya gini. Dulu memang Nabi menganjurkan sedekahkan semuanya. Dan orang yang berkurban kok menjual kulitnya dianggap tidak berkurban. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Siapa yang menjual kulit kurbannya maka dianggap tidak berkurban. Hanya saja masalahnya bukan orang yang berkurban yang menjual, tapi panitianya. Makanya Pak, di sini nanti kita harus bahas. Kalau panitia tidak ada omongan apapun kok menjual kulitnya, ya Pak ya, berarti dia melakukan sesuatu tanpa persetujuan dari orang yang punya, ya Pak ya. Tapi kalau ternyata yang berkurban, ketika berkurban ditanya, Pak, nanti kulitnya bagaimana? Biasanya jarang yang menerima. Kalau bilangnya terserah panitia bagaimana baiknya. Oh, kalau nanti kulitnya diberikan kepada panitia boleh. Boleh. Berarti Pak, kalau sudah ada kebolehan diberikan kepada panitia, berarti kulit tadi sekarang milik siapa Pak? Panitia, ya Pak ya. Kalau sudah milik panitia, terserah mau diapakan. Sebagaimana begini, Bapak nih dapat daging kurban 7 kilo Pak, padahal kurang nih ya Pak ya, maksudnya apa namanya, tempatnya untuk menyimpan kurang. Akhirnya Pak, dagingnya tadi digiling jadi bakso. Bapak jualan bakso, ternyata baksonya tadi Pak itu dari daging kurban. Boleh nggak Pak? Karena daging itu sudah milik kita, awalnya terserah kita mau diapakan karena sudah hak milik ya Pak ya. Makanya yang tidak boleh itu ketika yang menjual adalah orang yang berkurban. Meskipun nanti ulama bilangnya gini, bagusnya yang boleh itu bukan yang dapat dalam rangka hadiah, tapi dalam rangka sedekah.
Tapi ini apa ya? Pembedaan ini nih sifatnya hanya teknis saja. Artinya yang penting panitia sudah dapat mandat diberi oleh orang yang berkorban, berarti daging kulit tadi sudah milik panitia. Masalah nanti panitia mau dijual dan uangnya untuk kepentingan panitia juga, itu urusan yang berikutnya. Ya Pak ya. Intinya apa? Yang tidak boleh menjual itu orang yang berkorban. Kalau orang yang diberi itu awalnya bebas saja karena sudah jadi hak miliknya. Ya Pak ya. Makanya Pak, bagusnya ya Pak ya, saya itu sangat-sangat menyarankan orang itu kalau mau ikut daftar kurban di satu masjid, bagusnya itu masjid itu Pak buat ini Pak, MOU atau setidaknya formnya itu contohnya gini, Bapak ngasih saudaraan satu form ya Pak ya, Bapak mau ikut kurban sapi, oh yang paket mana? Yang paket ini Pak, ya udah isi dulu formnya apa tulisannya gini, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Hanif Lutfi, ikut kurban sapi yang harganya sekian, berarti pembagiannya saya wajib bayar sekian plus ongkos potongnya sekian. Ketika sudah dipotong saya dapat sekian ya Pak ya, tapi kulitnya saya berikan kepada panitia ya Pak ya. Oke ya, dan nanti pembagiannya terserah kepada panitia, tanda tangan Pak, udah berarti panitia kurban itu menjalankan sesuatu berdasarkan dari apa? Kesepakatan. Itu yang paling bagus dan buatnya sekali Pak, itu untuk bertahun-tahun pakai itu aja. Jadi panitia itu Pak sudah tidak bingung lagi harus bagaimana. Tulis juga nanti daging saya boleh sebagainya dimasak untuk panitia, itu tulis saja Pak ya. Kalau ternyata biaya operasionalnya sisa, tulisin uang ini aku akan berikan A balikin lagi, B buat panitia, C buat buat tahun depan. Nanti di checklist Pak, oh ada yang minta balikin lagi, kalau sisa berarti balikin, kalau yang memang checklist minta dibalikin ya Pak ya. Itu yang paling enak Pak. Kenapa? Karena ternyata biaya operasional itu di beberapa masjid masih sisa 10 juta, bayangin Pak. Yaitu ngaji di daerah Bekasi Vida, itu uang operasional sisa 10 juta. Kenapa? Karena ternyata Pak vendor penyedia kambingnya itu berani memberikan bonus satu kambing 100.000 untuk masjid, bayangin Pak ya. Terus vendor sapinya itu berani memberikan gratis ongkos potong Pak. Padahal sama jamaah sudah dimintai uang masih sisa 10 juta. Ini jadi omongan, kenapa? Wah masjid nyari untung ya Pak ya, padahal uangnya nggak kemana-mana tapi masih ada. Tapi karena nggak ada akad awal, bingung nih sisanya mau buat apa, kan gitu Pak ya. Mau dikembaliin kok ya sedikit, kan gitu ya. Mau dibuat pakai bom masjid, apa akadnya? Kalau dari awal ada akadnya gampang. Makanya yang tidak boleh menjual itu siapa? Orang yang berkorban. Tapi kalau orang yang berkorban kok memberikan kepada orang lain, orang lainnya kok menjual daging dan kulitnya, itu berarti sudah bukan menjual dari apa yang dikorbankan, meskipun daging tadi dari pemberian apa? Kurban. Kira-kira bisa difahami sama ya. Jadi yang tidak boleh itu ketika orang yang berkorban menjual kulitnya. Tapi kalau orang lain tergantung itu milik dia atau enggak. Oke. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa diterima. Ya, satu lagi Ibu, mohon. Iya betul. Iya nih Bu nih. Ya. Wah, ekornya. Siap. Oke, bagus nih. Yang pertama maksud dari tergadekan. Kan kullu mauludin murtahanun bi aqiqati. Ini para ulama nanti beda pendapat terkait maknanya, Bu. Tapi salah satu maknanya adalah
anak tadi kalau meninggal waktu masih bayi kok belum diakikahkan, itu agak susah memberikan syafaat kepada orang tuanya. Itu salah satu maknanya. Ya Pak ya. Tapi gade di sini bukan berarti seperti orang utang terus tergadekan, bukan. Tapi sebagai bentuk kesunahan untuk segera diakikahkan, itu saja sebenarnya. Salah satu tafsirannya adalah tergadekan untuk memberi syafaat kepada orang tuanya ketika anaknya meninggal dalam keadaan kecil tapi belum diakikohi. Ya Bu ya, itu artinya yang paling masyhur di antara para ulama. Yang kedua berkaitan dengan kulit. Lagi-lagi Bu, memang selalu jadi polemik ya Bu ya. Yang tidak boleh adalah orang yang berkurban menjual kulitnya. Kalau yang berkurban kok sedekah kepada orang lain, termasuk kepada panitia, kulitnya diberikan kepada panitia, awalnya Bu, kulit itu sudah jadi milik siapa? Panitia. Kalau ternyata kok digunakan oleh panitia atau digunakan untuk kepentingan bersama dan masjid, itu awalnya sah-sah saja karena sudah dapat pemberian dari orang yang berkurban. Ya Pak ya. Makanya paling bagus kalau ada omongan, ya udah kulitnya saya berikan kepada panitia, itu yang paling bagus. Ya, tapi kalau nggak ada omongan, khawatirnya jadi masalah. Tapi kalau sudah diberikan, berarti sudah hak milik siapa? Panitia. Wow, itu paling bagus. Bahkan dalam madzhab Hanafi Pak, orang yang berkurban kok kulitnya belum sempat disodakohkan, kok dijual jadi uang, itu nanti Bu boleh disodakohkan asalkan tidak dimiliki dia. Bahkan Ibu ya, artinya kalaupun panitia nanti dari penjualan kulit kok disodakohkan lagi, ya berarti lebih bagus dan itu boleh-boleh saja. Oke ya. Yang terakhir ibu-ibu minta buntutnya saja ya Pak ya. Dan buntut ini gampang sama susah Bu. Kenapa? Satu sapi itu punya satu buntut doang ya Pak ya. Makanya awalnya itu sah-sah saja. Karena toh kalau dimasak itu nggak dijual, tapi tetap dimakan. Makanya bedanya gini, kalau buntutnya kok dibagikan dalam keadaan mentah itu sunnah. Tapi kalau dimasak dulu baru dibagikan itu juga boleh, tidak melanggar. Nah, termasuk dimakan sama panitia karena panitia itu ya orang yang berhak menerima juga. Ya Bu ya. Makanya awalnya boleh-boleh saja, nggak masalah. Toh tidak dijual tapi tetap dimakan. Bedanya Bu, kalau dibagikan secara mentah itu sunnahnya, tapi kalau dimasak dulu baru dimakan berarti seolah-olah dibagikan ketika sudah apa? Matang. Ya Bu ya. Dan itu boleh, sah. Kalau izin dulu lebih bagus. Jadi tergantung ijab kabulnya ya waktu menyerahkan. Betul ya Bu ya. Tapi memang bagusnya ada omongan, bagusnya ya Bu ya. Tapi kalaupun tidak ada omongan tapi sudah biasa, bagusnya sih ya ada pembicaraan. Ya Bu ya. Oke. Saya kira nanti kalau setelah Isya ada pertanyaan lagi silahkan. Kita karena sudah Isya maka kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini dengan sama-sama memohon kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, kita dapat keberkahan dari Allah dari majelis ilmu ini, dan juga semoga kita semuanya bisa menjalani ibadah-ibadah terkhusus di bulan Dzulhijjah ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.